Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khaira Kalisa Ginting Manik. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Prodi Akuntansi dengan NIM 23075311036. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas Digital Society, yaitu menjelaskan tentang budaya digital. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di era digital sekarang, hidup kita itu semakin tidak bisa lepas dari teknologi. Hampir semua aktivitas seperti belajar, bekerja, belanja, sampai hiburan itu selalu terhubung dengan perangkat digital. Nah, inilah yang kita sebut sebagai budaya digital. Nah, bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana kita berperilaku, berpikir, dan berinteraksi di dunia maya. Nah, budaya digital ini lahir dari interaksi manusia dengan teknologi. Nah, contohnya itu seperti kita kuliah nih teman-teman, kita kuliah lewat Zoom atau Google Meet, terus kita belanja kebutuhan sehari-hari lewat aplikasi Oren atau seperti aplikasi hijau. Nah, bahkan pesan transportasi hanya dengan aplikasi Gojek dan Grab. Nah, semua ini memperlihatkan bagaimana budaya digital membentuk cara baru dalam bekerja, belajar, dan hidup sehari-hari. Nah, namun budaya digital itu bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga bagaimana kita menjaga etika, nilai, dan identitas di ruang digital. Sekarang itu dunia itu udah bergerak menuju Society 5.0, di mana masyarakat cerdas yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, di Indonesia nih misalnya, beberapa kota sudah menerapkan smart city dengan pembayaran transportasi digital, CCTV pintar, dan sistem e-government. Nah, di pertanian itu juga, petani itu sudah menggunakan drone untuk menyemprot pupuk atau memantau lahan. Tapi di balik itu semua mempunyai sisi gelap juga. Misalnya yang pertama itu kita kan kebanjiran informasi yang membuat hoax itu untuk mudah menyebar. Yang kedua itu privasi data itu sering bocor, dan yang terakhir itu etika di media sosial itu sering diabaikan. Nah, karena itu teman-teman, literasi digital itu menjadi kunci agar kita bisa bijak di era ini. Lalu bagaimana dengan budaya lokal kita? Nah, justru teknologi itu bisa membantu melestarikan nilai-nilai tradisional. Contohnya nih, upacara adat Bali sekarang bisa dilestarikan lewat live streaming agar bisa ditonton oleh generasi muda. Yang kedua itu ada produk UMKM seperti batik, tenun, dan kerajinan tangan yang bisa kita jual lewat e-commerce sehingga dikenal sampai ke luar negeri. Bahkan naskah kuno lontar sudah didigitalisasi agar tetap bisa dipelajari oleh generasi mendatang. Nah, jadi teman-teman, budaya digital itu bukan hanya membawa hal baru, tapi juga bisa memperkuat warisan budaya kita. Nah, kesimpulannya dari semua itu kita bisa melihat bahwa budaya digital itu memberi banyak peluang sekaligus tantangan. Ia bisa mempermudah hidup, melestarikan budaya, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Tetapi di sisi lain, ia juga bisa melemahkan nilai-nilai luhur kita jika kita tidak menggunakannya secara bijak. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah kita hanya menjadi konsumen teknologi atau mampu menjadi masyarakat cerdas yang menggunakan budaya digital untuk kebijakan bersama. Nah, jadi ayo mari kita sama-sama menggunakan teknologi dengan bijak, kritis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya lokal agar bangsa ini maju tanpa kehilangan jati dirinya. Budaya digital gunakan dengan bijak, jaga budaya kita.